Bab 342. Kekhawatiran keluarga Su. Oh, sudah di tahap superior master, tidak heran berani datang ke kota G. Erik Kin nyengir. Wajah Oscar Kyu berangsur-angsur menjadi dingin. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, "Berhentilah berbicara omong kosong denganku, kali ini aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri, cepat keluarkan barang itu." Resep pil fondasi. Erik Kin tertawa. Oscar Kyu berkata dengan dingin, "Sudah tahu masih bertanya. Dan juga pedang King Tong, juga sekalian serahkan padaku." "Oke." Erik Kin mengulurkan tangannya dan mencabut pedang King Tong. Dia menunjuk Oscar Kyu dan berkata, "Dapatkan sendiri." Mata Oscar Kyu berbinar, dia melangkah ke depan, mengulurkan tangan dan meraihnya. Cih. Pada saat ini, pergelangan tangan yang memegang pedang King Tong melambai ringan dan noda darah tiba-tiba muncul di leher Oscar Kyu. Oscar Kyu tertegun, dia menyentuh lehernya dan kemudian berkata dengan ngeri, Kamu. Tertawa. Darah mengucur keluar dan tersebar di mana-mana. Mata Oscar Kyu membelalak, dia tidak dapat berpikiran jernih. Erik Kin yang terakhir kali bahkan digantung olehnya sendiri, telah mencapai tingkat seseram ini hanya dalam beberapa bulan. Segera, Oscar Kyu jatuh ke tanah dan meninggal. Inilah yang disebut kurangnya informasi. Erik Kin menyeringai. Saat ini, Bella Fang berjalan masuk dari luar pintu. Ah! Melihat adegan di hadapannya, Bella Fang seketika berteriak ketakutan. Erik Kin sedikit mengernyit, dia buru-buru berjalan ke arah Bella Fang lalu menutupi matanya dengan tangannya. "Jangan buka matamu, kembali ke rumah dengan patuh," bisik Erik Kin di telinga Bella Fang. Bella Fang gemetar ketakutan, dia yang baru saja dewasa, di mana lagi dia bisa melihat adegan berdarah seperti itu. Erik Kin membawa Bella Fang kembali ke rumah, lalu mengangkat jarinya, menekan di ujung dahinya. Bella Fang tiba-tiba tertidur. Setelah itu, Erik Kin memasukkan tubuh Oscar Kyu ke dalam cincin penyimpanan dan membersihkan tempat kejadian. Ternyata membiarkan Bella melihat adegan seperti ini. Erik Kin tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah, ini semua salah Oscar Kyu yang tidak tahu malu ini. Erik Kin menggaruk kepalanya, berjalan ke meja, mengambil obat China dan melemparkannya ke wadah kuno. Sangat disayangkan bahwa wadah kuno ini tidak bereaksi sama sekali dan tidak ada gerakan dari aura khusus itu. Bukan wadah kuno obatkah? Erik Kin mengerutkan kening, tapi jika bukan kuali obat, lalu bisa apa lagi? Kota B Central Hospital pertama. Seorang pria tinggi besar dengan aura yang berbeda sedang berjalan menuju bangsal dengan cepat. Peng! Pintu dibuka dengan keras dan Sheila Xiao yang berada di dalam rumah buru-buru berdiri. "Tuan, kamu." Sheila Xiao hendak berbicara, Louis Su berjalan cepat menuju Jack Su dan mengulurkan tangannya untuk menariknya dari ranjang rumah sakit. Plak! Louis Su menamparkan wajah Jack Su dengan tamparan yang keras, tamparan tersebut langsung menamparkan Jack Su keluar dan menghantam tembok bangsal. "Berdiri," kata Louis Su dingin. Jack Su memanjat dari tanah dengan susah payah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedikit ketakutan, Ayah." Louis Su berkata dengan dingin, "Sampah. Kamu benar-benar membuang wajah keluarga Su." Jack Su mengertakkan gigi dan membantah, "Ayah, ini bukan salahku." Tak seorang pun akan mengira bahwa tubuh Erik Kin begitu unik. "Tuan, jangan salahkan Jack Su. Bahkan Simon Zhou dan guru negara Zhou dipukuli oleh Erik Kin." Sheila Xiao berkata di samping. Mendengar ini, wajah Louis Su menjadi sedikit membaik. Dia duduk di ranjang rumah sakit dan bertanya dengan suara dingin, "Bagaimana kondisi tubuhmu sekarang?" "Jika kembali, istirahat beberapa hari sudah cukup," kata Jack Su cepat. Louis Su berkata dengan dingin, "20 hari kemudian, jika kamu kalah dari Erik Kin, maka keluar dari keluarga Su." Jack Su buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir, hanya dengan mengangkat tangan, aku bisa membunuh Erik Kin dalam sekejap. Jika bukan karena formasi pengurung naga, aku tidak ingin mendengarkan alasan, aku hanya melihat hasilnya." Louis Su menyela Jack Su, "Kali ini aku akan mengundang kakekmu untuk menonton pertandingan, jadi bagaimanapun, kamu akan tidak bisa kalah." Jack Su sangat gembira dan berkata,
"Ayah, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kakek benar-benar akan pergi dan menontonnya secara langsung?" "Iya." Louis Su mengangguk. Sudah lama tuan keluarga Su tidak memandang yang kedelapan ini, oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan Jack Su. "Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu kehilangan muka." Jack Su mengangguk penuh semangat. Louis Su menyambutnya, melambaikan tangannya dan berkata, "Lakukan prosedur untuk meninggalkan rumah sakit." "Tuan," kata dokter. "Diam." Sebelum Sheila Xiao selesai berbicara, dia disela oleh Louis Su. Setelah itu, Louis Su memandang Sheila Xiao dan berkata dengan suara yang dalam, "Pertarungan ini sangat penting dalam dunia seni bela diri. Bahkan Alexander Ye telah memperhatikan ini, jadi aku berharap tidak ada kecelakaan. Apakah kamu mengerti maksud saya?" Sheila Xiao tertegun dan kemudian buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan." Di malam hari, di ruang belajar keluarga Su, Sheila Xiao sedang duduk di sofa sambil minum anggur merah dengan sebatang rokok di tangannya yang lain. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia langsung pergi ke Asosiasi Budo Kota B dengan menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkan Tuan Besar dan Vinola Su dari penjara. "Nyonya, orangnya telah dibawa." Saat ini, suara pengurus rumah tangga datang dari luar pintu. Sheila Xiao mengeluarkan suara, dan berkata, "Bawa mereka masuk." Begitu pintu terbuka, terlihat dua orang berpakaian compang camping masuk, didorong. Kedua orang ini bukanlah orang lain, mereka adalah Tuan Besar dan Vinola Su. Pada saat ini, mereka disiksa dengan sangat kejam, bahkan tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Sheila Xiao menatap mereka dengan ringan dan tersenyum, "Paman, sudah lama sekali." Kakek Su mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Sheila Xiao, menyeringai dan berkata, "Dasar pelacur." Sheila Xiao tertawa dan berkata, "Barang tua, kamu dan Eric Qin benar-benar mirip dan mengerikan." Kakek Su menyipitkan matanya dan berkata, "Sungguh konyol bahwa ayam kelas atas di lingkungan kota B juga bisa menikah dengan keluarga Su." Sheila Xiao yang mendengar ini, wajahnya perlahan mendingin. Kemudian, Sheila Xiao tiba-tiba tertawa dan berkata, "Barang tua, apakah menurutmu ini bisa membuatku kesal? Kamu mengira aku adalah Sheila Xiao yang dulu? Di mataku, kamu belum tumbuh banyak." Kakek Su menyeringai. Kepala pelayan itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah kakek Su, sambil berteriak, "Perhatikan sikap berbicara dengan nyonya." "Nyonya." Kakek Su meludahkan darah. "Tidak ada harimau di pegunungan. Monyet adalah rajanya." Ketika pengurus rumah tangga mendengar ini, dia mengangkat tangannya dan mulai menamparkan mulutnya lagi. Sheila Xiao melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Jangan pukul lagi, jika sampai dia mati maka itu akan merepotkan." "Baik, nyonya." Kepala pelayan dengan cepat menyingkir. "Bawa mereka ke gudang, cari seseorang untuk menjaganya dan jangan biarkan mereka kabur." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.